Pengalaman Jawa menjadi pengalaman yang cukup mengesankan karena spesial waktu Natal dan Tahun Baru kita mulai di 24 Desember 2023. Dari Jakarta kita berpindah ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan semuanya non-stop selama 1 minggu. Dari Jakarta kita berpindah ke Cirebon, di mana di situ aku membuka di story Instagram. Siapa mau ikut mudik bareng, nebeng lah ya. Mudik ke Cirebon, dari Jakarta ke Cirebon, mumpung liburan tuh kita buka link form. Ternyata cukup banyak teman-teman yang pengen nebeng bareng dari Jakarta ke Cirebon. Dan akhirnya terkumpullah, kita seleksi jadi 3 orang. Yo! Semoga teman-teman happy di situ, enjoy. Terima kasih udah mau ya, mau nemenin aku. Salam buat keluarga juga. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Kita langsung mencoba ke daerah kesenian. Ada sanggar seni Tari Kelapa Jajar. Pak, salam, ya. Aku juga dikasih pertunjukan performance dari teman-teman tarian Jajar yang bagus-bagus banget. Yang diapresiasi lagi salah satunya adalah bagaimana dari lintas generasi ini bersatu, saling sinergi untuk melestarikan kebudayaan ini. Jadi ada anak kecil, kalau teman-teman waktu ngeliat storyku yang anak kecil, aduh aku lupa main apa gitu, tapi main salah satu alat musik gamelannya yang khas Cirebon itu, ya sambil lendetan di kendangnya, terus yang geleng-geleng gitu, lucu banget, tapi menyenangkan jadinya, kayak suatu pemandangan yang membahagiakan juga melihat hal itu. Terus tiba-tiba aku diajak tuh setelah nonton show dari gamelan atau karawitannya itu dan tariannya, aku diajak, Mas Alam ayo coba nabuh gitu. Wah, mantap banget habis nabuh gamelan. Hampir aja kita nggak pulang. Untung diberhentiin, kalau nggak itu lanjut terus, asik banget soalnya. Sesuatu yang luar biasa, terus juga masyarakatnya pada kumpul di sana, pada nonton juga. Dan kelihatan sinergitas antara masyarakat dan bagaimana keinginan mereka turut untuk melestarikan budaya tersebut. Luar biasa sih, itu sangat hangat dan juga sangat menjadi pengalaman yang menurutku ada optimisme sih. Optimisme bahwa sejatinya itu suatu kebudayaan daerah sebenarnya bisa dinikmati secara aktif maupun secara pasif oleh semua orang. Setelah dari sanggar seni Tari Kelapa Jajar, kita coba lihat-lihat batik. Wah, Bu, alami Bu. Dari dulu sejak kecil tuh aku udah dikenalkan sama Bapak Ibu untuk tahu batik. Dan Cirebon terkenal mega mendungnya, terus juga ada sedikit sense pesisir dan warnanya yang berani. Iya, klasik ya. Oh, ini lasem. Nah, ini yang Cirebon. Mas Cirebon ya? Ini salah satu, dan ini warna yang di Cirebon sendiri itu paling ini Bang Biron. Bang Biron, ya. Oh Abang Biru ya? Ya, Bang Biru. Masnya tuh sebenarnya banyak ngertinya nih. Iya. Harusnya Mas Alam yang ngejelasin ini. Nggak ada lah. Dan kelihatan sekali bagaimana sisi bold masyarakat Cirebon itu terlihat dari bagaimana mereka membentuk batiknya itu, dari perwarnaan maupun dari motif-motif yang ada. Contoh yang paling sering ya Mega Mendung ya, batiknya para Akatsuki di sana. Kalau kemarin warnanya merah biru, kalau Akatsuki kan merah hitam gitu. Jadi jangan-jangan tuh Pain Nagato gitu tuh sebenarnya aslinya asli Cirebon gitu. Jadi Pain. Awalnya kita ke showroomnya, di mana itu mereka tempat dalam tanda kutip berjualan batiknya dan menunjukkan hasil-hasil karya batiknya. Kita diajak ke belakangnya, 3 menit 4 menit lah jalan kaki dari situ yang cukup dekat, di rumahnya tempat produksi batiknya. Kita diperlihatkan bagaimana memproduksi, dan aku juga ikut nyoba ngecat batik, terus juga nyanting, batik tulis. Sebagai penggemar batik itu pengalaman luar biasa, dan juga batik-batik Cirebon tuh very recommended untuk teman-teman yang suka warna berani.
Dan di sana setelah kita membatik juga, kita nongkrong dulu di depannya, kayak ada semacam pendoponya gitu, dan disuguhkan es cuing. Bismillahirrahmanirrahim. Es cuing. Ngecap batik, nulis batik, sekarang membatik isi perut. Pakai es cuing. Enak banget, seger. Ayo, Cirebon panas banget tadi, kacau. Sekarang ditutup, masuk ke malam hari. Habis menggunakan malam untuk batik, kita memulai malam dengan es cuing. Nah, setelah kita mendapatkan pengalaman membatik dan belajar soal batik di sana, kita langsung ke tempat makan malam yang kalau misalkan nggak ke Cirebon itu rasanya nggak afdol lah ke sana. Kita ke Empal Gentong Haji Apus. Dan di sana langsung ditemani sama Haji Aput langsung dan nyeritain bagaimana proses yang membangun, terus juga memiliki resiliensi yang tinggi untuk mempertahankan dan memajukan Empal Gentong Haji Aput sendiri. Dan itu cukup lama prosesnya, teman-teman. Butuh belasan hingga puluhan tahun. Haji Aput ini membesarkan Empal Gentongnya. Beliau menceritakan bagaimana dulu itu ya udah jualannya cuma gerobakan. Dulu mah kecilnya yang depan, yang rumahnya sudah dibongkar untuk parkir. Jadi ini perluasan, Bang, sampai ke belakang. Terus juga yang datang itu ya seadanya. Tapi ada satu momen di mana beliau mendapatkan promosi yang luar biasa besar dan beliau benar-benar mengoptimalisasi proses promosi itu. Setelah dari Empal Gentong, kita menutup dengan nobar. Kita lagi di tempat di mana makanan sangat mahal dan minuman juga sangat mahal. Kita di bioskop mau nonton Panggonan Wingit. Yang tahu artinya, tulis di bawah. Panggonan Wingit itu apa? Kita nobar di salah satu mall di Cirebon, nonton bareng film horor Panggonan Wingit. Tapi ada satu hal menarik yang sedikit out of context. Waktu nonton bareng film horor Panggonan Wingit itu, Pikmi lagi main, teman-teman. Pikmi Esports lagi main di hari terakhir untuk Grand Final PUBG Mobile National Championship. Dan itu sampai aku telat masuk studio, karena apa? Karena itu benar-benar last match-nya Pikmi dan sangat ketat. Sangat ketat. Terus akhirnya aku sambil nonton live-nya, itu lama banget announcement-nya. Lama banget. Jadi kayak, aduh ini gimana gitu. Tangan udah gemeteran, kaki goyang-goyang gitu. Udah mulai keringat dingin. Tapi ternyata usaha yang udah kita capai bersama-sama selama kurang lebih 11 bulan, yang mana cukup cepat, atas perjuangan teman-teman semua, akhirnya kami mendapat, alhamdulillah, National Champion. Juara 1 di PUBG Mobile National Championship. 2023 Pikmi Esports, dan mendapat slot ataupun mendapat penghargaan untuk mewakili 1 dari 8 tim Indonesia yang akan berlaga di PUBG Mobile Super League tingkat Southeast Asia. Dengan diberikan rezeki sama Allah seperti ini ya, kita harus kembali lagi terus berusaha dan patut bersyukur. Aku langsung video call sama teman-teman player, teman-teman manajemen, dan melihat betapa bangga dan bahagianya mereka atas hasil jerih payahnya yang berhasil menghasilkan sesuatu. Aku luar biasa haru dan luar biasa bangga juga sama teman-teman. So buat semuanya teman-teman Pikmi, ada Mas Ciko, Mas Cacing, Mas Bebek, Veksi, Bibil, Justin, sama Joe, congrats buat kalian. Tapi tolong ingat, pencapaian itu bukanlah pencapaian terakhir, teman-teman. Masih ada banyak sekali petualangan di depan sana. Jadi tolong jangan berhenti untuk terus melanjutkan perjalanannya dan tetap selalu rendah hati dan berusaha semaksimal mungkin. Dan itu menjadi penutup untuk Cirebon. Karena road trip kita masih panjang dan aku langsung hotel untuk itu langsung. Selamat Natal, tanggal 25 Desember kita akhirnya ke Heterospace, ke Banyumas, ke kota kelahiran Alam Ganjar. Meskipun cuma numpang lahir di sini tapi nggak apa-apa, jadi tempat bersejarah. Soalnya setiap dulu waktu aku ke Purbalingga itu pasti selalu bolak-balik ke Purwokerto, ke Banyumas buat jalan-jalan sama keluarga. Jadi coba kita lihat. Aku jujur belum pernah ke Heterospace yang Banyumas ini, makanya kita lihat isinya apa itu. Di Heterospace itu kita ngobrol
bincang-bincang dikit terkait kepemudaan sama beberapa kakang bekayu di sana, dan melihat bagaimana Heterospace sebagai integrated space ya, sebagai tempat terintegrasi untuk anak muda itu bisa berkembang diri, terus juga bisa menginkubasi usahanya dan melakukan berbagai macam rekreasi dan ekspresi di sana, karena di belakangnya itu ada lapangan basket. Aku juga sempat main basket di sana sama beberapa teman-teman, ada yang dari PPLP, ada yang dari tim basket sekolah dan lain sebagainya. Terus di sana juga dari teman-teman apa itu, fakultas apa itu, pokoknya dari Unsud ya. Ada pameran foto yang bertema perempuan. Jadi ada beberapa objek fotonya adalah mayoritas ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan perjalanan maupun pekerjaannya. Dan di situ di-capture dari segi fotografik dan karya-karyanya luar biasa. Ada komunitas tari juga di sana, adik-adik Sanggar lagi latihan tari, dan aku kembali lagi diajarin nari. Keren buat teman-teman, kemarin aku ngeliat performance-nya dan sedikit snapshot lah ya, bagaimana teman-teman itu bisa berekspresi dalam ruang yang sudah diberikan, dan kudos juga buat teman-teman yang nge-develop Heterospace. Ini suatu pionir yang luar biasa. Habis itu sebenarnya kita mau ke Semarang, tapi karena habis nari dan main basket lapar ya, jadi kita ke warungnya Dewek. Di sana itu tempatnya adem banget, enak karena itu agak semi open space, terus agak tradisional juga, kayu-kayu dan dikelilingi sawah. Oh iya, dan di sana tuh kayak ada sungai kecil yang ada jembatan merahnya dan banyak soang-soang di sana. Tapi manggone inyong iki, coto, jadi ini mangan ini warungnya Dewek. Makan iga, kenyang banget, ada telur dadar, terus tadi juga di situ-situ, tapi sekarang udah hilang sih, banyak soang, berisik. Tapi asik, jadi emang kalau mau asik harus berisik. Kita langsung bergeser ke Semarang. Aku sebenarnya udah kontak temen-temenku SMA sama SMP, ketemuan yuk gitu, makan bareng, makan malam, dan akhirnya kita ke tempat, salah satu tempat makan favorit kita lah ya, karena deket banget sama SMA. Itu bakmi Jawa Pak Dul Numani, dan aku langsung pesan 2 di sana, bakmi Jawa goreng sama sego godok, nasi rebus. Enak banget, asik sih, bisa ngobrol dan ketemu teman-teman lama juga. Tapi thank you teman-teman juga udah mau ikut nongkrong lagi. Setelah makan, tawarin lah, nongkrong lagi yuk, lanjutin. Gitu. Kemana ya? Kota Lama kali ya, kayak mesti rame kan. Berhenti di Gereja Belendo, ada di belakangnya itu ada pasar antik. Keliling-keliling pasar antik, ada koleksi-koleksi buku jadul, terus juga benda-benda lawas, ada kamera-kamera kayak gini juga, tapi yang lawas-lawas, kamera analog. Bisa lihat kayak gini. Banyak buku-buku klasik bekas ini. Kalau dapat buku-buku yang legend tapi bisa dicari, menarik sih. Jadi kalau misalkan teman-teman emang suka barang-barang antik dan barang-barang old school, kuno yang punya nilai-nilai histori dan mau ke Semarang, silakan ke Kota Lama. Ini lanjut muter-muter di Kota Lama, di kawasan Gereja Belenduk itu ada live music, guys. Kita nonton, terus akhirnya aku ditarik, suruh nyanyi lagi. Jadi ya Semarang punya banyak nilai sejarah juga buat aku dan cukup dekat untuk aku karena ber-9 tahun di Semarang. Jadi ya banyak hal-hal yang emang pengen aku ingat kembali lah. Dan hari kedua kita tutup di Kota Lama Semarang. Besoknya kita masih di Semarang karena masih dalam euforia Champions nih. Aku akhirnya sama teman-teman Pikmi kita mancing bareng. Terus akhirnya kita juga setelah itu makan siang di tempat makan Tanjung Laut, makan seafood di sana, ngobrol-ngobrol, foto-foto bareng. Baik, strong!
Setelah selesai mancing dan makan siang itu, kita langsung bertolak lagi ke Kendal, nonton pesta rakyat. Aku pengen banget nonton NDX. Joget-joget juga dibawa sama teman-teman. Asik banget lah pokoknya teman-teman. Kalau yang tahu NDX pasti, yang pernah nonton konser NDX mesti ngerti deh rasanya seberapa asiknya NDX kalau konser di sana. Kita langsung geser ke Solo. Wah. Mulai masuk ke malam dan kita langsung turun di Pasar Gede Solo. Karena di Pasar Gede Solo itu setiap perayaan Natal dan Tahun Baru atau dalam masa periode itu ya, itu sangat-sangat ramai karena banyak street food yang dijual. Wah, Mampir dulu mas. 5.000 dapat berapa mas? 5.000 dapat 1 tusuk. 1 tusuk. Ya. Ada yang mau? Mau. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan lagi di Solo dan pas sama perayaan hari besar, Pasar Gede, nongkrong, jajan-jajan di sana, pasti top. Meskipun udah cukup malam, tapi belum usai. Kita ke Gedung Sriwedari. Di situ kita menonton pementasan wayang orang. Dari segi storyline itu sebenarnya udah sangat tersupport dari ada layar gitu untuk menceritakan alur besar ceritanya menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Cuman asik banget bagaimana aku ngeliat juga anak-anak muda di sana itu turut menjadi aktor wayang orangnya itu. Jadi pelestarian budaya ini masih dijunjung tinggi, sangat kuat di daerah Solo. Itu juga kudos untuk teman-teman yang dapat dorongan untuk turut melestarikan secara aktif dan juga menghidupkan seni wayang orang di Solo. It's a long night karena kita masih pengen nongkrong, masih pengen main. Jadi waktu kita ke Wedangan Gatsu, ada teh tarik dan juga ada angkringan di situ. Kalau di Solo itu pokoknya kalau teman-teman bingung malam mau ngapain, ke Wedangan. Di sana Wedangan banyak banget dan enak-enak. Oh iya, kedatangan beberapa teman-teman dari tim ladiesnya Mobile Legends WNS. Nah, di situ kita main Mobile Legends sambil nongkrong. Dan ya, di saat Linku sudah bermain, itu bukan lagi saatnya main-main. Jadi, teman-teman, kalau misalkan Linku sudah menunjukkan gaya, situlah adanya tanda bahaya. Setelah main, ada juga beberapa teman-teman musisi itu turut mencairkan suasana, terus juga meningkatkan atmosfer di sana. Ada nyanyi NDX lagi. Asik lah pokoknya. Dan that's the end of first day di Solo. Besoknya bangun pagi dan langsung sarapan di Soto Gading. Nah, Soto Gading ini tuh sebenarnya menarik ya. Meskipun namanya Soto Gading, tapi salah satu instan utamanya di situ ada teh mondo. Teh mondonya itu yang menjadi instan benar-benar ya, sama beberapa sate-sate jeroannya. Itu yang jadi daya tariknya. Ini bisa cocok buat semuanya soalnya kuahnya bening, netral. Tinggal kita tambah-tambahan sate-satean atau tambah sambal atau tambah apa sesuai keinginan teman-teman, tapi ini enak. Kita coba tehnya ya. Agak unik soalnya jadi masih ada pahit tehnya, manisnya sedikit. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kalau minum teh manis hangat atau es teh manis itu kemanisan di warung-warung tapi nggak suka teh tawar, ya mondo nyarinya. Selalu rame Soto Gading teman-teman, jadi beware aja untuk ngantri dulu. Dan ya pasti selalu pengen kembali lah ke Soto Gading. Setelah dari Soto Gading, kita ke Kasunanan. Terus juga kita ngobrol, bincang-bincang sama beberapa keluarga dari Kasunanan juga, yang kebetulan aku cukup dekat. Di sana ada beberapa abdi dalam juga, dan kita langsung tur di Kasunanan itu sendiri, menceritakan terkait sejarah-sejarah keraton, bagaimana Kasunanan ini sebagai salah satu dulunya epicentrum kebudayaan, epicentrum pemerintahan, epicentrum politik, dan epicentrum sosial ekonomi yang sangat kuat dulunya di Solo. Sumur Songo yang dipakai oleh Simon 49 untuk berdoa, bermeditasi.
airnya nggak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Oh iya. Minum air sumur Sowo biar berkah ini. Oh gitu. Cepat nanti. Makasih udah berkunjung. Iya, terima kasih Bapak. Ini minumnya yang mana aja bebas ya? Ya bebas, Oh, iya. ya. Monggo silahkan semua bebas. Yang di gelas-gelas ini gratis, monggo. Pas aus banget. Ini seperti kayak dulu Bapak Ganjar juga minum puner asem. Oh iya. Biar stamina maaf ya, kita jalannya 1 hektar loh Mas ya. Oh iya. Monggo. Boleh, Yang boleh, mau boleh. bersagi. Coba bedah kencur punyanya Abdi Dalam ya ini ya? Dari tempat-tempatnya Abdi Dalam. Abdi Dalam. Karena kita di situ juga akhirnya ke masjid keratonnya juga. Kita ibadah di sana dan lihat beberapa perpustakaannya dan ceritakan terkait sejarah di masjidnya itu sendiri. Sangat menarik pokoknya saat kita selalu bicara soal budaya. Kita bergeser ke Kale Lokale. Itu di kawasan Kampung Batik Lewayan, teman-teman. Cuman di situ aku dibantu sama teman-teman pegiat berkain. Jadi dipakaikan salah satu kain, bagaimana memadukan berkain dan bagaimana kita bisa implement dan menambahkan aksen-aksen etnik dan juga aksen-aksen Nusantara di semua yang melekat dalam tubuh kita. Oh siap, terima kasih banyak ya. Oh, Kale Lokale ya. Oh, iya. Coba ya semuanya. Dan Kale Lokale ini cukup menarik teman-teman karena itu fine dining ya hitungannya ya. Jadi itu cukup eksklusif, hanya open buat limited seats dalam 1 hari. Dan mereka itu selalu R&D untuk tiap beberapa bulan sekali itu pembaruan menu. Ya, di sana aku juga ngobrol sama beberapa pelaku industri yang mayoritas F&B yang cukup populer lah di market anak muda kawasan Solo. Mas, alam. Dan selanjutnya salah satu tempat yang udah masuk ke bucket listku dari lama banget tapi belum kejadian-kejadian, akhirnya kejadian di hari itu adalah Museum Tumurun. Wow, sesuai ekspektasi. Semuanya luar biasa bagus. My kind of artwork. Jadi banyak banget seniman di sana, mayoritas Indonesia tapi internasional juga ada. Dan itu tuh ada pola tertentu yang ada di Museum Tumurun itu mayoritas seniman Bandung dan seniman Jogja, tapi mereka dalam payung kontemporer maupun seni modern, kita bisa melihat karakteristiknya di masing-masing geografis. Oh iya. Oh dari isi Surakarta. Oh, pada ambil apa? Situ Pamut nih. Wah mantap. Berarti mau berapa tahun lagi ditempel di sini? Setelah dari Museum Tumurun, udah gelap, itu udah di malam hari. Waktu itu rambutku kebetulan lagi gondrong teman-teman, lagi lumayan gondrong. Jadi kita mau coba potong rambut, salah satunya di Usman Barbershop. Kayaknya pertama kali aku potong rambut di daerah non-domisiliku. Dan kita coba, dan ternyata oke. Orang-orang bilang cocok. Teman-teman, buat yang di Solo yang mau potong rambut, Usman Barbershop kayaknya bisa jadi go-to place teman-teman. Setelah kita potong rambut, kita makan malam di salah satu tempat skena di Solo, ke Lokananta. Di Lokananta kita makan pizza. Pizzanya tuh gede-gede banget, segini, dan biasanya orang itu beli di sana emang 1 slice. Mau dimasukin ke oven sekalian? Boleh. Kanan. Kita tunggu ya Mas ya nanti ya hasilnya ya. Oke, makasih banyak Mas. Dan akhirnya karya seni pizza itu aku makan sama teman-teman juga. Kita coba pizza buatan alam. Bismillah.
Oke kan? Nah, lampunya ini. Enak banget, enak. Cocok banget aku sama pizzanya. Dan sangat US, jadi kalau misalkan teman-teman suka US style pizza, New York style, itu juga salah satu tempat yang di Solo yang oke banget kalau misalkan teman-teman nyoba di sana. Atmosfernya juga asik, biasa, batu kerikil di kaki gitu. Jadi emang teman-teman skena tahu lah ya harus kemana. Dan sebagai penutup, di malam itu kita karaoke night di salah satu cafe di Solo. Ada banyak teman-teman juga di sana. Ada yang Lex, terus juga teman-teman peluru tak terkendali. Kamu bilang aku berubah. Aku bilang semua Indonesia Tapi asik banget overall karena musik maupun nyanyi itu sejauh ini has been one of my way. Salah satu caraku untuk melepas penat, melepas stres, dan juga jadi salah satu rekreasiku untuk ada hiburannya itu di musik. Asik banget, parah. Tadi ada Mas Lex, ada Haris, dan teman-teman yang lain. Kayaknya kalau kayak gini terus kita bisa seneng-seneng sih. Nanti di kota-kota lain coba kayak gitu lagi ya. Kita tunggu. Besoknya kita harus pindah ke kota lain, kita ke Karanganyar. Karanganyar di situ kita ada talk show terkait gagasan dan kreativitas anak muda di Unknown Coffee. So, kita banyak bicara soal bagaimana suatu bisnis itu bisa sustainable dan bagaimana kita bisa ada dorongan untuk merintis aktivitas-aktivitas atau bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan merealisasikan gagasan yang kita punya. Meskipun baru karaoke night, habis talk show, itu aku juga disuruh nyanyi lagi. Jadi di sana di Karanganyar kita nyanyi lagi, dan kebetulan Karanganyar ini juga salah satu tempat yang cukup dekat dengan aku. Meskipun tidak secara persis di Karanganyarnya, tapi di salah satu kecamatan di Karanganyar yang agak naik sedikit itu di kaki Gunung Lawu di Tangmangu, itu tempat lahirnya ayah teman-teman. Dan ayah sempat tinggal di situ dari lahir sampai usia kelas 5 SD. Jadi aku lumayan sering ke Karanganyar. At least tiap lebaran itu ke Tangmangu. Itu tujuan pertama kita ke rumah lama host Cokro Aminoto. Seorang figur yang sangat penting bagi Indonesia, bagaimana beliau itu menanamkan dan mendidik tokoh-tokoh ideologis bangsa yang meskipun pada ujungnya anak-anak didiknya itu saling terpecah. Jadi ada Bung Karno di situ, ada Kartosuwiryo, dan ada Musso. Ini 3 tokoh ideologis yang masing-masing membawa ideologinya tersendiri. Dan host Cokro Aminoto mampu menurunkan nilai-nilai Indonesia kepada 3 tokoh ideologis bangsa itu. Despite kontroversinya seperti apa, itu kita pinggirkan hal itu dulu, tapi kita harus mengapresiasi betul bagaimana proses pendidikan itu bisa menurun dan berdampak secara fundamental hingga sekarang. Dan itu terbukti apa-apa yang kita lihat itu juga masih ada turunannya dari pemikiran host Cokro Aminoto ini. Kita melihat beberapa snapshot bagaimana host Cokro Aminoto living his daily life di rumah itu. Terus juga kita ditunjukin kamar lama Bung Karno bersama teman-teman. Dalam tanda kutip satu kosnya di sana. Dan ya menjadi pengalaman yang sangat menarik. Dan kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat selanjutnya, naik ontel. Pertama kali aku ngontel sebenarnya, jadi semoga aman-aman aja. Tapi let's go, kita sepedaan dari rumah Pak Cokro Aminoto ke tempat selanjutnya, yang katanya juga tempat heritage. Let's go. Dan ternyata itu pertama kali aku naik ontel, dan ontel susah banget buat pertama kali yang naik. Jadi teman-teman hati-hati karena aku wah gitulah. Jadi kakinya lepas ke sana kemari dan sebagainya sampai orang semuanya panik karena itu jalan raya. Jadi minta maaf buat teman-teman sempat mengkhawatirkannya. Nah ya gitu, kita naik ontel tapi alhamdulillah lancar juga. Kita ke Kampung Lawas Mespati. Ya, terima kasih. Kampung Lawas Mespati. Oh, iya.
kampung di tengah kota Surabaya, tapi yang masih mempertahankan kearifan lokal. Di sana disambut juga beberapa tarian adat dan nyanyian-nyanyian. Kalau kemarin sih nyebutnya nenek-nenek ya, tapi aku nggak mau nyebut nenek-nenek lah. Bokde gitu. Ya, nyanyian bokde di sana, para senior-senior itu masih semangat banget, asik banget. Aku have fun banget sih di sana kemarin karena energinya itu dapat banget dari semua aspek elemen masyarakat yang ada di Kampung Lawas Mespati. Dan Kampung Lawas Mespati ini punya tema tersendiri untuk dibawa di sana. Jadi banyak banget cara untuk bagaimana masing-masing keluarga itu bisa mandiri secara individu. Itu juga di pinggir jalan kami juga ditunjukkan beberapa hasil karya. Ya, kalau bikinnya harus digoyang-goyang ini loh. Orangnya yang goyang. Dan ada beberapa minuman-minuman lainnya dari beberapa rempah-rempah. Tapi di situ luar biasa bagaimana mereka bisa memanfaatkan dan utilize apa yang ada di sekitarnya, dibudidayakan dan dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Anak-anak pun juga turut diperhatikan kebahagiaannya. Jadi itu di jalan ada papan catur gede banget. Jadi pion-pionnya tuh segini-gini teman-teman. Seperut lah atau sepinggang. Itu nanti kita mindahinnya pakai kayak alat pancing gitu, dipindahin, terus juga ada berbagai macam mainan-mainan tradisional untuk anak-anak agar bisa mereka memiliki ruang ekspresi dan ruang untuk berrekreasi. Luar biasa untuk teman-teman di Kampung Lawas Mespati, terus ditingkatkan dan terus memperluas perlibatannya dan mungkin next kita coba yuk melibatkan anak-anak muda untuk berrekreasi juga di sana. Dan malam hari di Surabaya kita makan malam masih dalam suasana Nataru di Pakuan City Mall. Di sana ada food festival. Kita makan sate ayam secet. Terus juga waktu itu ditemenin sama beberapa kawan-kawan, ada Torik, ada Al, ada Lex dan juga teman-teman Kelut Kendali, ada Haris juga di sana. Kita main ice skating gitu. Aku dulu udah beberapa kali sering lah main ice skating waktu di Jakarta pas masih kecil, tapi udah lama. Coba ini kita coba masih bisa apa enggak ya? Gampang ngomongnya, mainnya susah. Katanya sama aja kayak kalau naik motor apa naik mobil. Kalau belum jatuh katanya belum bisa. Ini aku belum jatuh ya. Tapi asik banget sih di Surabaya ice skatingnya, apalagi karena udah lama banget nggak main ice skating dan main lagi rasanya wah asik. Tapi itu menjadi penutup di Surabaya teman-teman. Dan kita masih ada 2 hari lagi. 2 hari itu kita habiskan di Jawa Timur. Setelah dari Surabaya kita bertolak ke Banyuwangi. Perjalanan 8 jam dari Surabaya akhirnya sampai juga kita ke Pantai Merah. Di sana ketemu banyak teman-teman anak muda. Itu pokoknya pemandangannya bagus banget deh. Ngawur bagusnya, bagus banget. Banyak teman-teman server anak-anak di sana. Ya, kita main bola bareng juga. Belum kita berpindah itu kita sempat bakar-bakaran soalnya pakainya ikan teman-teman, seafood, ikan itu makannya enak-enak banget. Ada baby tuna di sana, terus ada berbagai macam seafood yang lain, ada cumi lagi, aku seneng banget cumi gitu. Pantai Merah luar biasa indah sih dan luar biasa banyak ceritanya dan setup api unggun itu sih, itu di malam hari sangat berkesan buat aku. Nah itu juga jadi penutup untuk di hari ke-6, kita melanjutkan di hari terakhir. Kita ke Banyuwangi Kota ya teman-teman. Ada rapat akbar Gen Z dan milenial, audiens yang cukup besar dan cukup antusias. Bagaimana sikap Mas Ganjar? Mas Ganjar Mas Alam Ganjar, maaf, mau terlalu cinta sama Pak Ganjar. Mau tak telepon dulu orangnya? Boleh. Setiap kegiatan saya tidak pernah melakukannya secara sendiri. Selalu ada orang lain. Karena apa? Karena saya bukan manusia yang sempurna, Mas. Semua akan lebih mudah dan saat kita jatuh akan ada tangan orang yang menarik kita kembali untuk kembali ke atas.
setelah kita dari rapat akbar tersebut, kita tutup makan siang di Om Yah Kemiren. Sana ada teman-teman influencer juga, dan juga ada teman-teman pelaku industri. Di sana enak banget, sambal sih teman-teman. Aku ini salah satunya keliling Indonesia juga pengen nyoba sambal-sambal dari masing daerah-daerah, karena masing-masing punya karakternya juga. Dan di sana ketemu kucing-kucing, gendut-gendut banget, terus gemes-gemes banget kayak Garfield. Wah, gede banget. Kalau di rumah ini udah penampakan sehari-hari di sini. Ya kalau Jawa Tengah itu embung bantu banget, Pupuk gimana pupuk? Susah kalau di tempat saya. Karena distribusinya nggak sampai atau dari harga? Distribusinya nggak sampai. Tapi ya itu, sayangnya pertemuan bersama konten kreator, pelaku industri, dan juga kucing-kucing itu menjadi penutup road trip kita di Jawa. Jakarta sampai Banyuwangi, Pulau Jawa, bahagia.